Pemirsa, kita awali informasi pada hari ini, aktor Gary Iskak ditangkap kembali terjerat kasus narkoba. Bersama 4 rekannya, Gary Iskak ditangkap di kawasan Pasir Putih, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti sisa sabu bekas pakai dan alat isapnya. Usai ditangkap di kawasan Pasir Putih, Kota Bandung, artis peran Gary Iskak bersama 4 rekannya menjalani tes urin di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Kelimanya kemudian dinyatakan positif menggunakan sabu. Pada penangkapan di sebuah rumah itu, Subdit 1 di Tres Narkoba Polda Jabar mendapati Gary Iskak dan 4 temannya tengah menggunakan sabu. Polisi menyita sisa paket sabu dan alat isapnya. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Mereka bukan melakukan pesta, cuman ya memang ada suatu kerjaan yang mereka kerjakan. Memang sembari melakukan pekerjaan, mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Hasil tes sudah dites urin kan? Hasil tes urinnya seperti apa? Hasil tes urin sudah keluar, hasilnya untuk kelima-limanya positif. Kelimanya kini masih diperiksa intensif di Polda Jawa Barat. Untuk Gary Iskak, ini jadi kali kedua dirinya terjerat kasus narkoba. 2007 silam ia pernah ditangkap polisi di kawasan Jakarta Barat karena kepemilikan narkoba jenis sabu. Pemirsa, seorang preman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas ditikam pedagang es buah usai terlibat cekcok karena gerobaknya ditabrak motor korban. Pelaku yang kabur kini dalam pengejaran polisi. Di Jalan Kampung Pulo, Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara inilah seorang preman bernama Nadi terkapar dianiaya pedagang es buah yang belum diketahui identitasnya. Menurut polisi, dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi di lokasi, perkelahian ini bermula saat korban menabrak gerobak jualan pelaku hingga keduanya terlibat cekcok. Korban yang kabur kemudian dikejar pelaku dan ditikam hingga terkapar bersimbah darah di jalanan. Korban yang merupakan warga Pasir Gombong itu meregang nyawa karena kehabisan darah saat dievakuasi ke Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang, sementara pelaku langsung kabur. Ya, kalau keterangan dari Kadus, dari RT itu dia sering mabuk. Mungkin pada saat nabrak mungkin juga sedang kondisi mabuk. Yang biasa sering berbuat gaduh di wilayah sini atau gimana? Ya, sesuai keterangan dari RT maupun Pak Kadus, ya sering mabuk aja gitu. Dan korban ini kan meninggal ya, Dan? Itu lukanya apa aja, Dan? Dia luka di tangan dan di punggung. Di punggung. ada berapa tusukan? Di punggung ada 2, kalau di tangan ada 1. Kasus tewasnya preman jalanan ini dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Pemirsa, buron 2 bulan, pembunuh waria pekerja salon kecantikan di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara akhirnya ditangkap. Pelaku merupakan pelajar 16 tahun yang marah lantaran kerap dipaksa menjadi pelampiasan nafsu seks menyimpang korban. Aparat Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menggeledah rumah SS, pelajar 16 tahun yang membunuh seorang waria pekerja salon kecantikan yang terjadi Maret lalu. Pelaku tidak dapat mengelak lagi setelah polisi menemukan 1 senjata tajam yang digunakan saat menghabisi korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika pelaku nekat membunuh korban lantaran dendam. Korban kerap menjadikannya pelampiasan nafsu seks menyimpang dengan dijanjikan diberikan uang. Namun korban juga kerap menganiaya jika pelaku menolak keinginannya. Tidak tahan dengan perlakuan tersebut, pelaku menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tewas mengenaskan bersimbah darah. Ya, proses pengungkapannya kita track dari alat komunikasinya yang bersangkutan tentang keberadaan pelaku. Dari hasil track alat komunikasi, alhamdulillah puji Tuhan kita menemukan beberapa identitas atau situasional di mana
menyangkut posisi keberadaan pelaku. Sebelumnya, Syawaludin alias Zahwa ditemukan tewas bersimbah darah di Pasar Lelang, Kota Babau, Sulawesi Tenggara. Dari hasil identifikasi, korban merupakan seorang waria yang bekerja di salon kecantikan. Dari hasil visum, korban menderita luka tusuk di leher dan dadanya. Informasi dari Jawa Barat, pemirsa, seorang residivis kasus pencabulan sesama jenis di Ciamis, Jawa Barat ini kembali ditangkap. Pelaku yang pernah 6 tahun meringkuk di penjara ini dilaporkan mencabuli 2 remaja laki-laki yang sedang bermain di alun-alun kota Ciamis. Pernah dipenjara karena terjerat kasus pencabulan, pria warga Ciamis, Jawa Barat ini harus berurusan dengan polisi. Dan ironisnya dengan kasus yang sama. Z ditangkap setelah dilaporkan telah mencabuli 2 remaja laki-laki yang sedang bermain di alun-alun kota Ciamis. Korban awalnya diajak berbincang sambil minum kopi. Korban lalu terperdaya saat diajak ke penginapan dan dicabuli dengan ancaman akan dianiaya jika menolak. Salah satu korban meloloskan diri pada dini hari dan melaporkan kejadian ini pada warga. Memang benar mereka si tersangka Z itu residivis tahun 2005, 2006 pernah ditahan di LP dengan kasus yang sama dan dihukum selama 6 tahun 3 bulan. Atas perbuatannya, pelaku kini harus kembali merasakan dinginnya sel tahanan di Polres Ciamis. Ia dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dendam, pasangan sejenisnya menjalin cinta dengan orang lain. Seorang pemuda di Minahasa, Sulawesi Utara membunuh pria Parubaya yang juga pemilik salon kecantikan. Korban dibunuh dengan sadis dan bahkan 1 organ tubuhnya ditarik keluar. Inilah Riko, pria 31 tahun warga Minahasa yang menghabisi pasangan sejenisnya dengan sadis di Kelurahan Wawalintoun, Minahasa, Sulawesi Utara. Pelaku mengaku nekat menghabisi korban dengan keji lantaran kesal dipaksa berhubungan intim meski sudah menolak. Namun dari hasil penyelidikan, diketahui jika pelaku sakit hati lantaran korban menjalin hubungan dengan orang lain. Pembunuhan ini terjadi di tempat tinggal korban yang merupakan salon kecantikan. Sebelum membunuh, pelaku diketahui overdosis obat batuk cair yang diminumnya hingga 40 saset. Korban yang sedang tidur dianiaya dengan martil dan gunting. Sadisnya, 1 organ tubuh korban ditarik keluar oleh pelaku. Usai membunuh korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres Minahasa. Bahwa pelaku ini sakit hati. Pertama, malam itu dipaksa diajak berhubungan tapi tidak mau. Dan sebelumnya antara pelaku dengan korban sempat berpacaran sesama jenis, tapi sudah tidak pada tahun 2016. Dan dari situ dia sakit hati dan merasa dendam terhadap korban. Memang sebelumnya pernah berkelahi, sering tapi hanya sebatas perkelahian biasa. Atas perbuatan sadisnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Minahasa. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, pemirsa, pada Februari lalu, seorang pengusaha spring bed di Nganjuk, Jawa Timur tewas dibunuh sopirnya. Pelaku mengaku sering diajak berhubungan intim sesama jenis oleh korban. Polisi mengungkap fakta baru terkait pembunuhan Bobby, seorang pengusaha spring bed yang tewas bersimbah darah di Nganjuk, Jawa Timur. Polisi menyebut pelaku yakni MYS yang merupakan sopir korban dipaksa berhubungan intim oleh korban. Pelaku mengaku dirinya sering diajak menginap di toko spring bed milik korban dan diminta tidur tanpa menggunakan busana. Motif pelaku yaitu adanya rasa sakit hati, ingin balas dendam karena perlakuan dari korban yang kurang kooperatif lah ya, atau sering memarah-marahi korban, kemudian sering menyuruh korban bekerja sampai larut malam, kemudian bahkan ada beberapa
kewajiban korban seperti membayar gaji dan sejenisnya itu tidak dipenuhi oleh korban. Bobby ditemukan tewas bersimbah darah berdasarkan keterangan awal pelaku. Ia sakit hati karena belum digaji. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.